Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali dalam English Tricks, sebuah channel yang mengulas permasalahan dalam bahasa Inggris. Di sesi 3 ini kita masih membahas soal TOEFL. Kita mulai nomor 1. After blah blah blah, the assignment, she continues helping her mother cook for dinner. Untuk pola kalimat seperti ini, kata kuncinya ada pada kata after. After ini dalam bahasa Inggris dia termasuk kata depan. Aturan pemakaian kata depan adalah harus diikuti dengan kata benda. Jika ternyata yang mengikuti adalah kata kerjanya harus kita tambah ing untuk bisa berfungsi menjadi kata benda. Ini yang biasanya kita sebut dengan gerund. Kata kerja yang difungsikan menjadi kata benda dengan cara menambahkan akhiran ing, itu yang kita sebut dengan gerund. Jadi tidak boleh polosan seperti I, seperti ini. Tidak boleh ada tambahan es, tidak boleh ada tambahan ed atau bentuk lampau. Bahkan adanya infinitive to seperti ini juga tidak boleh. Jadi satu-satunya jawaban yang benar menurut aturan pemakaian kata depan adalah yang B. Nah, kata depan itu apa saja? Nanti akan saya sematkan di kolom deskripsi. Saya rasa untuk yang nomor 1 ini tidak terlalu sulit, hanya kita perlu menghafalkan saja kata depan itu apa saja, kemudian aturan bakunya seperti ini, harus diikuti kata benda. Dan kalau yang mengikuti kata kerja harus kita gerundkan, kita tambahkan ing supaya bisa berfungsi menjadi kata benda. Kita lanjutkan ke nomor 2. In 2050, airplanes may experience more frequent turbulence over the North Atlantic Ocean, blah blah blah, as a result of global warming, full stop, titik. Jika kita menemukan pola kalimat seperti ini, kita menemukan ada tanda koma seperti ini, kemudian ada blank space, ini berarti isinya adalah keterangan tambahan saja, keterangan tambahan. Dalam mencari keterangan tambahan, hindarilah keterangan tambahan yang mempunyai forma subjek predikat atau yang ada kata tanya. Ini perlu kita hindari. Jadi umumnya yang keterangan tambahan itu hanyalah noun phrase, frasa kata benda saja. Sekarang kita analisa. Kita mulai dari pilihan jawaban A. Jawaban A kita punya subjek it, punya predikat is sampai ke belakang. Ini berarti kita tidak akan pilih, tidak akan kita gunakan. Yang B kita punya kata tanya which, juga tidak akan kita gunakan. Kita loncat dulu ke D. Kita punya subjek it, punya predikat is, sama seperti di pilihan A. Jadi satu-satunya jawaban menurut kebutuhan yang kita harus isi pada soal nomor 2 adalah yang C. Yang C ini hanyalah sebuah frasa kata benda. Dia tidak mempunyai subjek, tidak punya predikat, berarti intinya dia bukan kalimat. Jadi kita hindari jawaban yang berupa kalimat. Yang namanya kalimat atau klausa atau anak kalimat itu minimal punya subjek dan predikat, itu pasti. Jadi kita hindari yang itu. Jadi untuk nomor 2 jawabannya yang C. Kita beralih ke nomor 3, nomor yang terakhir. The professor got the students blah 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 notes the materials that she thought. Kita ada kata kerja got di sini, kemudian ada objek manusia di sini, objek manusia. Jika kata kerja got atau get bentuk presnya, ketika kita maknai memperoleh atau mendapatkan di dalam sebuah kalimat, ternyata malah membuat kalimat itu maknanya jadi rancu, tidak jelas, berarti ada makna yang lain yang kita belum paham. Jadi kata kerja got ini sebenarnya bisa difungsikan untuk pola kalimat kausatif. Kausatif itu kata kerjanya ada berapa nanti akan saya sematkan juga di bagian kolom deskripsi. Tetapi ada 2 kelompok dalam kalimat kausatif. Kata kerja yang diikuti objek manusia, termasuk kata kerja got ini kalau diikuti objek manusia. Kata kerja berikutnya yang muncul itu harus ada tambahan to infinitif, kemudian kata kerjanya bentuk pertama. Kalau aturan bakunya seperti ini pada pembagian kata kerja got, jawabannya hanya ada pada kata to take, jadi di bagian A saja.
Pilihan yang lain yang menggunakan selain itu apa? Pilihan yang lain menggunakan selain itu adalah yang take seperti jawaban di B ini. Tetapi itu aturan kata kerjanya bukan got, tetapi seperti make, help, kemudian let, sama have. Yang sejenis dengan got itu ask, tell seperti ini. Ini kalau got-nya kita ganti dengan ask, tetap saja di sini harus pakai to bukan menjadi to take. Kalau kita ganti dengan tell menjadi told the students, makna pilihan jawabannya pun sama, harus menggunakan to take seperti itu. Pola kausatif itu adalah pola kalimat di mana subjeknya itu meminta objek berikutnya atau manusianya untuk melakukan sesuatu. Jadi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Detailnya penjelasannya bagaimana saya usahakan saya ulas di kolom deskripsi. Jadi untuk yang soal nomor 3 ini jawabannya yang A, to take. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di sesi keempat. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu melingkupi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.